Padahal semua surat punya keutamaan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan mungkin, silakan. Kalau ada pertanyaan. Nanti ke 26. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Sekarang ada 8. Kalau nggak ada, kita masuk hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa arda qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam man istata al ba'ah falyatazawwaj. Siapa orang yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah, kata Nabi. Yang sudah apa? Mampu. Dan artinya mampu itu mampu dalam soal sandang, apalagi pangan, papan. Sandang apa itu? Pakaian, makanan. Ya, setelah sandang, pangan, makanan. Setelah itu papan. Papan itu apa? Rumah. Tuh ya, tempat tidur. Ya minimal ngontrak. Ya, kalau udah punya kemampuan kayak gitu tuh, kata Nabi, falyatazawwaj, nikah. Tuh. Ya, karena kadang-kadang nikah itu bisa bermacam-macam hukumnya. Yang pertama, nikah bisa menjadi wajib bagi orang yang hawa nafsunya besar dan tidak cukup memiliki satu istri. Karena kalau cuma satu, di saat istrinya lagi lagi head, dia nggak bisa nahan hawa nafsu. Daripada dia berzina, mendingan punya bini berapa? 2. Mesti izin nggak Pak Ustadz? Syariat Islam tidak ada. Suami mau nikah lagi wajib izin, nggak ada. Ya, malah kalau bisa si istri mengizinkan ketimbang suaminya berzina. Nah, kita nih suami nih, redo nggak bini kita berzina sama orang lain, ntar pulang bersetubuh sama kita, redo nggak? Ridho nggak? Jawab, ridho nggak? Kan kagak. Pun sebaliknya begitu. Apakah si istri ridho di luar suaminya berzina, pulang bersetubuh lagi dengan istrinya? Makanya kalau udah punya kemampuan, nikahlah. Dan nikah bisa menjadi wajib bagi orang yang hawa nafsunya besar. Yang kalau dia nggak nikah lagi, dikhawatirkan terjadi perzinaan. Ya, kan kita prihatin ada bapak mensetubuhi anaknya, ya, dan sebagainya. Yang kedua, nikah bisa menjadi sunnah bagi orang yang bisa mampu menahan hawa
nafsunya. Yang ketiga, jadi makruh ketika pernikahan dipaksakan padahal dia belum mampu. Yang keempat, jadi haram ketika pernikahan merusak rumah tangganya itu. Contoh, si suami punya penyakit, ya, maka mesti berpikir dua kali untuk menikah, karena khawatir menikah tapi si istri nggak bisa dilayani dengan baik, atau sebaliknya. Jadi belak-belakan aja sebelum nikah tuh, mau nggak terima saya apa adanya. Kenapa? Sandang mah tenang deh, pangan tenang, papan juga tenang. Cuman satu, saya nggak punya kelebihan untuk melakukan kewajiban seorang suami. Tuh, belak-belakan aja, jangan tutup-tutupin. Ntar begitu udah nikah nggak bisa melayani istrinya bagaimana? Walaupun mobil 3, yang satu Alphard, ya, yang satu lagi Toyota, yang paling pojok BMW, ya, rumah gede, tapi suami nggak bisa memberikan nafkah batin kepada istrinya. Atau juga istrinya juga begitu waktu mau nikah, mau nggak abang terima saya apa adanya? Emang kenapa? Saya diputuskan dokter nggak bisa punya anak, misalkan, ya. Jadi haram kalau dipaksakan, akhirnya merusak rumah tangganya sendiri. Makanya kata Nabi, man istata'a alaikumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang udah mampu untuk melakukan pernikahan, nikahlah kalian. Buat apa tuh pernikahan? Yang pertama, fa innahu aghadi lil basar, bisa menjaga mata kita dari memandang yang haram. Ya, di zaman sekarang kan masya Allah, ya. Yang kedua, wahsan lil farji, bisa memelihara farjinya dari perbuatan zina. Nah kalau nggak mampu juga, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum, hendaklah dia memperbanyak puasa. Karena puasa itu bisa menjaga mata dari pandangan yang haram, bisa menjaga farji dari perbuatan zina. Maka kalau kita berpuasa, fa innahu lawiyah, maka puasa itu bisa membentengimu dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ani bin Umar, asy-syahru tis'a wa isrin lailatan fala tasumu hatta tarawhu fa inna ghamma alaikum faqbil iddah salasin. Kata Ibnu Umar telah bersabda akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-syahru tis'a wa isruna lailatan. Dalam satu bulan bisa terjadi hitungan harinya hanya 29. Fala tasumu hatta tarawhu, maka jangan sekali-kali kalian berpuasa sebelum waktunya berpuasa, dengan melihat hilal, hisab dan sebagainya. Fa inna ghamma alaikum
fakmilul iddah salasin. Manakala enggak kelihatan bulan di penghujung bulan Sya'ban, maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau Sya'ban udah 30 hari, enggak mungkin besoknya 31. Karena bulan Islam cuma 2 tanggalnya, 29 dan 30. Sekali lagi ya, 29 dan 30. Maka tatkala enggak kelihatan, sempurnakan 30. Besoknya pasti 1 Ramadan, ya. Besoknya pasti 1 Ramadan. An Ummi Salamah, inna syahra yakunu tis'atan wa isrina yawman. Qalahu lamma qila lahu annaka halaftan alla tadkhula syahra. Bahwasanya 1 bulan itu terkadang hanya 29 hari. Maka tatkala dikatakan hal itu, halafta alla tadkhula syahra, bisa saja terjadi perbedaan. Karena bulan-bulan Islam tanggalnya cuma 2, 29 dan 30. Nah, selama ini kadang-kadang kan kita repotnya nih hanya menghadapi Ramadan dan Idul Fitri doang. Setiap tahun terjadi itu perbedaan. Ya, ada apa sih? Padahal kan banyak acara-acara di lain Ramadan dan Idul Fitri. Kenapa cuma 2 ini doang nih yang diributin? Idul Adha nggak ribut. Pernah nggak Idul Adha ribut? Nggak pernah. Ramadan, Idul Fitri pasti ribut. Ya. Dan banyak lagi hari-hari besar Islam. 12 Rabiul Awal nggak pernah ribut. Isra Mi'raj nggak pernah ribut. 1 Muharram nggak pernah ribut. Termasuk juga 17 Agustus nggak pernah ribut. Ya. Tapi yang diributin Ramadan, Idul Fitri, Ramadan, Idul Fitri. Ya. Banyak keturunan. Nah, makanya kita mesti belajar memahami situasi kondisi seperti itu. Ya. Kalau nggak bisa gimana Pak Ustadz? Ya sudahlah, kita orang awam yang nggak paham tentang hilal, nggak paham tentang hisab, tinggal tunggu pengumuman pemerintah aja udah gitu. Karena kalau kita ada kita ikutin, berarti yang bertanggung jawab tentang kesalahan kita yang kita ikutin. Tuh. Kenapa makmum berimam? Supaya kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Kenapa kita yang awam ikut pemerintah? Berarti ada yang mempertanggungjawabkan kesalahan kita. Andai kan terjadi kesalahan, kita nggak berdosa karena kita awam, karena kita nggak tahu, gitu. Ya. Jadi bisa saja terjadi perbedaan. Namun perbedaan jangan sekali-kali terjadi perpecahan. Masuk pilkada nih, awas, jangan ribut pada. Ya. Udah luber, langsung umum, bebas, rahat. Udah simpen di hati kita udah. Siapa yang kita pilih, simpen di hati udah. Nggak usah saling menjelekkan, memburukan, menfitnah sono sini. Udah jangan, ya. Karena silaturahim di atas segala-galanya, ukhuwah di atas segala-galanya, persatuan di atas segala-galanya. Udah, jangan banyak keributan. Pusing kita mikirin begituan dulu ya. Kalau nggak bisa juga dikasih senjata sama Allah, namanya istikharah. Apa namanya?
istiqarah. Nyoblos tanggal berapa itu? Pilkada 27 November. Malamnya sholat deh. Usalli sunnatal istiqarah rak'ataini lillahi Allahu Akbar. Habis sholat angkat tangan, ya Rabb, besok mau pilkada. Berapa calonnya? 3. Beri petunjuk ya Allah. Siapa yang mesti saya pilih jadi pemimpin saya di Jakarta? Tidur dah tuh. Insya Allah sama Allah dikasih petunjuk. Amin. Ya Rabbal insya paham ya? Paham ya? Ya Allah Ustadz, sampai malam, pagi lagi nggak ada petunjuk. Itu petunjuknya, nggak ada petunjuk. Paham nggak tuh? Nah itu petunjuknya, kagak ada petunjuk. Selesai, ribut amat ente, berantem gara-gara pilkada. Non RT nggak nanya sama tetangga, non RW ribut, malu gitu ya. Jangan, kedepankan ukhuwah, kedepankan silaturahim. Udah istiqarah, tidur, nggak ada petunjuk juga. Kan nggak ada petunjuk, itu dia petunjuknya, nggak ada petunjuk. Paham dong? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya rasa itu saja pengajian kita. Saya nggak tanya jawab lagi ya, karena ini malam saya ada acara maulid 2 tempat di daerah apa namanya Pondok Indah, sama di yang banyak kuburan selatan apa itu Tanah Kusir ya. 2 tempat, insyaallah biar sehat walafiat ya. Kita baca Fatihah buat jamaah yang sudah menyisihkan rezekinya untuk donatur bulanan yatim saya. Mudah-mudahan rezekinya bertambah lagi, pahalanya berlipat ganda. Dibaca sedikit. Kita baca Fatihah dulu ya. Ala hazihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. bi rahmatika ya arhamar rahimin. walhamdulillahi Rabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.